Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka dawamal afiyah wa tamaman ni'mah wa husnal khatimah wal 'aqibah. اللهم وفقنا لصالح الأعمال والنيات. اللهم افتح أكبر قلوبنا بذكرك واتمم نعمتك علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. آمين آمين ya Allah ya Rabbal Alamin. Puja puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh keberkahan ini kita bisa kembali bersilaturahim, juga menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir di sini mendapatkan pahala yang berlimpah dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Baik, kajian yang pertama adalah fikih dulu. Kita kemarin sudah selesai tuntas membahas tentang tahiyatul masjid. Sekarang kita akan coba membahas, jadi kan kita urut ya kemarin ya, doa dari rumah apa? Wallahu a'lam. Masuk masjid ngapain? Wallahu a'lam. Begitu masuk masjid kaki kanan kaki kiri wallahu a'lam. Itu banyak wallahu a'lamnya. Sampailah kita kemudian sholat tahiyatul masjid, niat itikaf. Setelah itu adzan, kita disunnahkan melaksanakan sholat qabliyah. Nah, inilah yang akan kita coba bahas tentang sholat qabliyah. Salat qabliyah dalam kitab At-Taqrir atau Sadidah fil Masyairil Mubidah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, halaman 287. Salat qabliyah itu disebut dengan salat qabliyah, salat ba'diyah itu biasanya kita sebut dengan istilah salat rawatib. Ya, salat rawatib. Rawatib itu jamak. Asalnya ratibun, ratibani, rawatib. Ratib itu artinya dua arti. Yang pertama, makna di sini disebut dengan ar-rawatibu wa tusamma ar-raghaib. Yang dinamakan dengan rawatib disebut juga salat raghaib. Salat apa? Ini jelas nggak? Saya mau ngomong enggak jelas ya? Salat rawatib disebut juga salat raghaib. Jadi raghaib ya rawatib, rawatib ya raghaib. Apa maknanya? Wahiyya qabliyatul maktubati wa ba'diyatuha. Rawatib atau raghaib maknanya adalah salat sunat qabliyah dan ba'diyah yang mengiringi salat 5 waktu. Itulah yang disebut dengan salat rawatib atau raghaib. Itu makna yang pertama. Jadi rawatib dari kata ratib artinya adalah salat sunnat qabliyah dan ba'diyah yang mengiringi salat 5 waktu. Yang kedua, rawatib itu juga jamak dari kata ratib. Ratib itu artinya gaji. Ratib itu artinya gaji, gajian. Jadi kalau rawatib gajian, gajian. Nah, yang jadi pertanyaan saya, imam di kita itu dinamain imam rawatib. Ini maksudnya apa itu? Imam gaji. Saya menanya doang ini, saya menanya. Ini istilah ini muncul dari mana? Gitu. Ini istilah. Berarti imam yang mengiringi sholat qobliyah dan ba'diyah. Nggak pantas. Karena disebut rawatib adalah sholat yang mengiringi 5 waktu. Bukan orang, bukan sholat. Jadi kalau imam dipaduin sama rawatib cocok nggak? Imam rawatib sama yang ini mana yang barusan? Nggak cocok kan? Berarti cocoknya yang mana? Sama yang gajian tadi. Jadi kalau nggak digaji berarti bukan imam rawatib, cadangan. Gitu ya. Nah, kalau kita sama guru jangan pakai perhitungan. Kalau seandainya nanti imam ngambek, siapa yang mau ngimamin? Ayo siapa? Ente. Main dorong-dorongan. Gitu ya. Jadi sholat rawatib namanya adalah sholat sunat yang mengiringi sholat 5 waktu, baik itu qabliyah maupun ba'diyah. Baik, wa tanqasimu ila qismaini. Sholat rawatib itu terbagi menjadi 2. Ada yang muakkadah,
ada yang ghairu muakkadah. Ya. Ada muakkadah dan ghairu muakkadah. Muakkadah ini apa? Karena kalau kita baca Arabnya makan waktu, seperti yang udah kita sampaikan, langsung kita terjemahkan. Salat sunnah rawatib muakkadah artinya salat sunnah yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Salat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW, baik di waktu safar maupun nggak kemana-mana. Rasulullah nggak pernah ketinggalan mengerjakan sholat ini. Ini menandakan sangat pentingnya ini sholat, sampai-sampai Rasulullah pun tidak pernah meninggalkan sholat ini fi hadar wala safar, baik waktu berpergian walaupun di rumah. Nah, ada beberapa rakaat yang muakkadah ini, yang Rasulullah kerjakan ini, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah ini. Itu wahya asyaratun, ada 10 rakaat. Jadi yang ditekankan, yang Rasulullah selalu kerjakan berapa rakaat? 10 rakaat. Rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat ba'da zuhur. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib. Kemudian 2 rakaat ba'da isya. Kalau kita ngapalin begitu, kagak apal-apal. Ini pelajaran fikih dari saya nyantren dulu. Banyak orang yang bolak-balik, yang mana ya, yang qobliyah apa ba'diyah ya, ketukar-tukar. Akhirnya saya bikin rumus. Yang mana Kang Yusef? Ini. Oh ya, oh enggak, yang ini. Ya. Perhatikan di sini, yang sebelah sini ba'diyah, emang gitu ya? Emang gitu? Ba'diyah muakkad, ghairu muakkad, betul, ghairu muakkad, muakkad. Baik. Ini kita lagi bahas apa? Yang muakkad atau ghairu muakkad? Muakkad. Berarti lihat yang sebelah sini. Ini muakkad dan ini adalah muakkad. Perhatiin baik-baik, perhatiin. Jadi sholat sunat yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW nggak pernah ditinggalkan oleh beliau, baik ketika beliau safar maupun beliau di rumah, pasti mengerjakan ini. Ada berapa rakaat tadi? 10. Pertama yang muakkad aja nih, muakkad nih ya, muakkad. Ini juga muakkad. Qabla subuh 2. Kemudian qabla zuhur 2. Pindah kemari berarti ba'da zuhur. Ini enggak ada. Kemudian ba'da maghrib, kemudian berarti berapa? 10. Kita bikin simpel. Qabla, ba'da. Kita bikin simpel. Qabla, ba'da. Kan 5 nih. 5 dikali 2 berapa? 10. Qabla. Kemudian 3 lagi nih. Ba'da. Coba ulangin lagi coba. Qabla, ba'da. Ulangin lagi. Qabla, ba'da. Baru kita petel nih. Qabla yang pertama apa? Qabla subuh. Qabla yang kedua apa? Qabla zuhur. Ba'da yang ketiga apa? Yang pertama apa? Ba'da. Udah main maghrib aja. Ini zuhur. Ya, ba'da yang pertama ba'da zuhur. Ba'da yang kedua ba'da maghrib. Ba'da yang ketiga ba'da isya. Jadi qabla, ba'da. Nanti kita pretelin satu-satu, keutamaannya tuh apa sih, sampai-sampai tuh Rasulullah betul-betul mengerjakannya. Ternyata faedahnya itu, pahalanya, alatul masuk surga, alat bahasa Arab,
jalan mudah menuju surganya Allah ini ternyata dengan qabla, qabla, ba'da, ba'da, ba'da. Ini bukan sekedar begini doang, saya maunya hafal, dihafalin, dipahamin, dibawa pulang, diamalin. Maksud saya gitu, ya. Yang pertama, ulang lagi biar manfaat ilmunya. Qabla, qabla, qabla yang pertama, qabla yang kedua. Ini gak kompak ini. Ulang. Qabla yang pertama, qabla yang kedua, ba'da yang pertama, ba'da yang kedua, ba'da yang ketiga. Masya Allah, enak gitu ya. Itu yang muakkad, yang Rasulullah selalu mengerjakan. Nah yang kedua adalah ghairu muakkad, yang Rasulullah terkadang mengerjakan, terkadang meninggalkan. Jadi kadang-kadang nih Rasulullah ngerjainnya. Itu bedanya ya antara muakkad dengan ghairu muakkad. Paham ini? Nah, sekarang yang ghairu muakkad itu ada 12 jumlahnya. Kalau yang tadi yang depan hafal, yang ini hafal, tinggal nambahin doang nanti. Ya. Jadi sekarang yang ghairu muakkad itu ada 12 rakaat. Yang pertama qabla zuhur, yang kedua ba'da zuhur, yang ketiga qabla asar, yang keempat qabla maghrib, yang kelima qabla isya. Kita lihat tabel sini. Tadi yang pertama apa tadi? Qabla, qabla. Coba pecah-pecah ya. Qabla, qabla. Ba'da, ba'da, ba'da. Kan gitu ya. Sekarang kita lihat yang ini. Kalau kita bikin rumus kebalikannya dia. Ada perbedaan sedikit. Dia adalah qabla, ba'da, qabla, qabla, qabla. Kalau yang pertama apa tadi? Qabla, qabla. Ba'da, ba'da, ba'da. Jadi yang tiga itu ba'da, ba'da, ba'da. Betul kan ya? Nah kalau ini beda nih. Qabla, ba'da, qabla, qabla, qabla. Sobat mikir ini paham apa kagak nih sobat mikir? Mukanya apa begini banget ini? Ini bener paham apa puyeng? Qabla, qabla. Ba'da, ba'da, ba'da. Yang sekarang qabla, ba'da, 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 qabla, qabla, qabla. Bisa? Kang Syep, coba Kang Syep. Antara muakkad dengan ghairu muakkad. Yang muakkad dulu. Ghairu muakkad. Nah, kayak gitu. Sekarang tinggal rakaatnya. Masalah ini 12. Sedangkan ini qabla, ba'da, qabla, qabla, qabla. 5 nih. Sedangkan rakaatnya berapa belas? 12. Berarti ada yang 4 nih, nggak mungkin 2. Betul ya? Harus ada yang 4. Cuman satu nyempil yang 4 nih. Yang pertama qabla zuhur 2 tetap. Ba'da zuhur tetap 2. Udah berapa tuh? 4. Kemudian sekarang qabla-qablanya ya. Kan qabla, ba'da, qabla, qabla, qabla. Qabla, ba'da, qabla zuhur, ba'da zuhur. Paham ini? Ya, yang qabla ba'da adalah qabla zuhur 2, ba'da zuhur 2. Kemudian ini sisanya 3 nih. Qabla, qabla, qabla. Qabla yang pertama qabla asar 4. Nah ini dia yang 4 nih. Jadi qabliyah asar itu 4. Kemudian qoblal maghrib, kemudian qoblal isya 2 jadi berapa? 12. Ulangin. Kan kita udah bikin rumus nih, yang ghairu muakkad yang kadang-kadang dikerjain sama Rasul. Qabla, ba'da, qabla, qabla, qabla. Paham? Oke? Oke. Sekarang qabla ba'da dulu. Yang mana itu? Qabla zuhur dengan ba'da zuhur, udah 4. Kemudian sisanya kan qabla, qabla, qabla. Qabla asar, qabla maghrib, qabla isya. Oke? Qabla asar 4. Sendirian doang nih 4. Qabla maghrib 2,
qoblal isya 2. Mengaji bareng coba. Biar ngajinya bener, kita jangan ngaji. Saya nggak mau ngaji lempeng lewat udah paham gitu pulang dari masjid. Apa ya tadi ya? Qobla ba'da apaan? Main qobla ba'da. Yang yang muakkad dan ghairu muakkad. Yang muakkad dulu. Berapa rakaat ya? 10, baik. Terus? Oke, sekarang ghairu muakkad. Nah itu bukan kobra lagi dipatok loh. Kobra ya. Yang muakkad apa aja tadi? Yang 10 rakaat qobla kan kita udah bikin rumus tadi, qobla ba'da. Nah, pada zuhur dulu. Oke, sekarang yang ghairu muakkad. Berapa rakaat? 12 rakaat. Apa aja itu? Baik, qobla ba'da itu apa yang mana? Qobla zuhur dan ba'da zuhur. Terus? Qobla. Qobla asar berapa rakaat? 4. Qobla maghrib, qobla isya? Masya Allah. Udah, amalin tuh. Ini cara gampang masuk surga ternyata. Cara gampang masuk, kita bahas. Paham Pak? Ada yang mau ditanyain? Ini, jadi sholat rawatib itu terbagi menjadi 2. Yang dikerjakan oleh Rasulullah terus menerus disebut dengan muakkad. Yang kedua, yang sekali dikerjakan oleh Rasulullah. Kadang dikerjain, kadang ditinggal. Itu namanya ghairu muakkad. Yang muakkad berapa jumlahnya? 10. Yang ghairu muakkad jumlahnya berapa? 12. Kita bikin rumus supaya gampang. Kita ingat. Jadi kita mau sholat jangan lebih. Yang kedua dibikin 4, yang 4 dibikin 2 ntar. Nah, ini kan kita jadi terbolak-balik, makanya kita hafalin. Gitu ya. Yang pertama muakkad berapa rakaat? Kurang kencang. Berapa rakaat? 10 rakaat. Apa rumusnya? Ini mah di rumus saya doang, di ustadz lain nggak tahu. Ya, yang penting paham. Jadi qobla, ba'da. Qobla itu apa? Qobla subuh, qobla zuhur. Kemudian ba'da itu apa? Nggak ada pada asar. Bid'ah. Ada pada asar. Ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Oke? Udah beres. Sekarang yang ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad ada berapa rakaat? 12. Rumus kita gimana? Qobla ba'da, qobla. Ya, qobla ba'da itu apa? Qobla zuhur dan ba'da zuhur. Jadi kalau digabung antara muakkad dan ghairu muakkad, qobliyah dan ba'diyah zuhur itu 44. Total 44. Ya, betul nggak? Qobla ba'da, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Kemudian qobla. Qobla yang pertama qobla asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Qobla yang kedua qobla maghrib. Qobla yang ketiga qobla isya. Baik. Jadi yang pertama di antara sekian banyak rawatib ini yang sangat paling utama, yang paling abdul cuma satu dari sekian banyak ini. Apa itu? Salat sunat qobliyah subuh. Dari 24 rakaat tadi, 22 ya, 10 sama 12. Dari 22 rakaat tadi, yang paling abdul, yang paling utama cuma 2 rakaat, yaitu qobliyah subuh. Siapa yang istiqomah kerjain ini? Ada? Salat subuhnya jam berapa dulu ini? Ini tergantung salat subuhnya. Gini. Ini saya kasih ini ya. Taruh misalkan kita terbiasa mengerjakan sholat qobliyah subuh. Taruh nih ya. Anggap aja. Ternyata Allah takdirkan kita subuh kesiangan. Ya, Allah takdirkan kita subuh kesiangan. Misalkan bangun jam 7 misal. Nah, itu yang sudah terbiasa mengerjakan sholat qobliyah subuh, itu
ditinggalin apa dikerjain itu? Dikerjain. Nah, terkadang Pak, itu bagi yang apa namanya, yang istiqomah pasti kerjain. Yang jadi pertanyaan saya yang nggak istiqomah, ngikut ngerjain nggak? Kenapa? Ya subuhnya aja udah kesiangan, pakai belagu-belaguan lu, pakai bak qobliyah, udah tahu subuh lu jam 7 pakai qobliyah. Pak, gini, maksud saya gini, terkadang setan begitu hebatnya masuk ke hati kita sehingga bisa menggocek kita. Bisa jadi sholat qobliyah subuh yang kita kerjakan walaupun kesiangan tadi, tapi kita ikhlas kerjakan karena Allah, dua rakaat subuh qobliyah subuh itu menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu penyebabnya. Kita dimasukin sama setan, lu jangan pakai qobliyah dah, lu ukur diri lu malu sama Allah, udah subuhnya kesiangan pakai sok belagu-belaguan qobliyah. Itu setan tuh kerjaan itu. Atau orang yang sudah terbiasa mengerjakan sholat duha, misalkan sholat duha, itu begitu dia subuh kesiangan, orang-orang yang soleh itu dia merasa salah, itu merasa dosa itu. Orang yang soleh tadi ya Allah, subuh pakai kesiangan, beda memang udah biasa mah. Oh, cuman doang. Lu belum sembahyang subuh jam 7 udah itu mah udah biasa ninggal tuh, yang udah biasa ninggalin tuh. Tapi kalau orang yang jarang, yang istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid misalkan awal waktu, begitu dikasih kesiangan, itu galaunya luar biasa. Duh, pakai kesiangan lagi. Nah, dia ngerjain sholat subuhnya jam 7, dikodok misalkan kan gitu. Nah, dia biasa jam 7 sholat duha. Nah, karena orang yang soleh ini dimasukin sama setan, ente nggak pantas untuk hari ini sholat duha. Kenapa? Subuh ente kesiangan. Kenapa saya bisa ngomong begini? Saya pelakunya, Pak. Saya pikir, ya Allah, jangan gara-gara subuh kita kesiangan, ibadah sunnah yang biasa kita kerjakan, yang biasa kita dawamkan, berantakan jadwalnya gara-gara ini. Tetap kerjain silahkan. Makanya dalam agama kita, dalam fikih Islam, apabila kita terbiasa mengerjakan sholat tahajud, ini yang terbiasa nih, ingat nih, yang sudah terbiasa ketiduran, bangun-bangun siang, maka dia diperbolehkan mengqadha sholat tahajudnya di waktu siang. Dengan catatan udah biasa. Lah kalau yang belum biasa mah jangan sok. Tahajud kagak pernah, ujuk-ujuk lu sembahyang apa? Qadha apa? Tahajud. Buset. Lalu santar dulu dah. Gini, bukannya nggak boleh, tapi ada prioritas. Lah kalau sholat 5 waktunya masih perlu diqadha, ya yang 5 waktunya dulu lu qadha. Lah jangan tahajud lu qadha. Paham nggak? Ini orang-orang yang mengqadha tahajud, dia nih sholat 5 waktunya rapih. Itu udah lancar. Jadi begitu ditinggalin dia qadha. Lah bagi yang kagak pernah sholat tahajud, sholat 5 waktunya bolong-bolong, itu gak berlaku buat ente. Ente qadha apa? Tahajud. Sembahyang subuh enggak? Lah coba bagaimana itu? Tahajud di qadha, sholat subuhnya kagak. Itu masuk nggak itu? Nggak masuk kan? Nggak masuk. Nah, gitu. Jadi awas nih, setan masuknya alusnya, masya Allah luar biasa. Udah ente subuh kesiangan, jadi duhanya untuk hari ini libur dulu. Nah gitu. Itu tuh begitu tuh setan tuh. Kita ikutin, memang benar secara perasaan benar. Gitu. Atau Bapak sholat kesiangan. Kita kan salah satu waktu mustajabah adalah ketika berdoa adalah setelah sholat. Ini sholat kesiangan nih. Terus ngedoa minta rezeki sama Allah, itu perasaan gimana? Pak, Bapak ke kantor siang nih kesiangan, bos lagi duduk, pede bos, gajian bos, kata bos ini loh, gua kepret bisa loh, lu udah datang kesiangan pakai minta gajian. Itu secara hukum sosial bener ya, nggak pantas ya. Jangan samain Allah dengan itu, jangan. Tetap minta sama Allah. Walaupun subuh kita kesiangan, walaupun ibadah kita belentong, waktunya doa waktunya minta. Karena nggak ada tempat lagi buat kita meminta, nggak ada kecuali Allah. Allah malah seneng kalau kita minta. Paham ya? Itu cara-cara. Ini di kitab Minhajul Abidin. Saya pelajarin begitu halusnya tipu daya setan. Jadi dari sekian sholat rawatib yang 22 rakaat itu, yang paling banyak, yang paling afdal adalah sholat qobliyah subuh. Hadisnya masyhur, riwayat Muslim, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat qobliyah subuh itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Renungan, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Bapak Gojek, ya, dapat panggilan pas bapak mau Allah, qobliyah subuh nih misalkan ya, Allah, panggilan, tering, jemput. Bapak milih qobliyah subuh atau pagi? Yang bener ini, saya nanya bener ini, serius. Yang normal keluar dong. Iya. Kita lagi mau qobliyah subuh, telepon masuk, bos kesini duit nih. Nah kira-kira begitu telepon kita tutup, ngelanjutin sholat atau pergi? Langsung pergi. Oh berarti kita nggak paham, berarti kita nggak ngerti. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Pak, buat yang para pekerja, amalkan, tanamkan dalam hati. Oh, tanamkan dalam hati. Begitu bapak nih udah qobliyah subuh, sarapan, ikhtiar, berangkat kerja, pulang nyampe rumah sore, ternyata nggak dapat hasil apa-apa, hati tenang. Kenapa? Sebab saya tadi sudah memperoleh sesuatu yang lebih utama dari dunia dan seisinya, gitu. Tapi jangan ngomong depan bini. Mah dengerin, mama nggak ngaji sih. Papa pulang gak bawa hasil karena papa telah memperoleh dunia dan lo ngomong mulu. Dikeplak sama bini tetap itu mah. Maksudnya apa? Supaya hati kita nerima, Pak. Supaya hati kita nerima. Kadang-kadang ya bapak pergi keluar rumah usaha, yang dicari nggak dapet, keluh kesah, lupa kalau bapak pulang ke rumah masih sehat, lupa bapak kalau mata bapak masih bisa ngeliat, lupa bapak telinga bapak masih bisa mendengar, lupa bapak kakinya masih bisa diajak jalan. Itu rezeki bukan? Nikmat bukan? Yang di otak kita mah duit dulu. Head dia dah sabar gledek banget dah. Gua ngojek ke sono ke sini sepi banget tuh. Padahal kakinya masih lempeng kakinya. Kagak begini kakinya kagak, lempeng masih. Dia lupa sama nikmat kakinya. Syukurin dulu yang ada di tubuh dia. Alhamdulillah. Walaupun kita nggak dapat duit tapi masih sehat. Begitu, Pak. La in syakartum, kalau syukur nih, kita syukurin nih, Allah ngenes. Nah ini gua kesian sama nih bocah nih, kagak pulang kagak bawa duit, masih aja syukur, gua kasih nih, kata Allah tuh begitu, Pak. Paham? Jadi qobliyah subuh. Nah kemudian bacaan khusus qobliyah subuh, surat maksudnya, surat khusus qobliyah subuh. Dalam kitab Al-Bujairami Al-Khatib yang dikarang oleh Syekh Al-Bujairami, juz 2 halaman 80, Imam Ghazali berkata dianjurkan membaca surah Alam Nashrah di rakaat pertama ketika mengerjakan qobliyah subuh, dan surah Alam Tara di rakaat yang kedua. Disunahkan di rakaat yang pertama membaca Alam Nashrah, rakaat yang kedua membaca Alam Tara. Barang siapa mengerjakan itu, maka Allah jauhkan dia dari keburukan yang menimpanya pada hari itu. Tuh, udah khairum minad dunya wa ma fiha, ditambah lagi Allah jauhkan dirinya dari keburukan yang akan menimpanya hari itu. Makanya buatnya kerja-kerja yang kerja berat, yang kerjanya di jalanan, yang rawan kecelakaan, amalin ini. Bagaimana mau ngamalin, subuhnya juga jam 7 tadi kan ya. Aduh, bingung. Coba dipagiin dong. Maka tidurnya jangan malam-malam. Segala politik lah dibahas, ngerti kagak, dapet kagak. Habis Bekasi diomongin, kagak jadi apa-apa padahal dia. Aduh, gak usah yang begitu udah, gak usah. Ini aja bener nih, qobliyah subuh. Yang kedua, di dalam kitab Fathul Mu'in, tadi dalam kitab Bujairami adalah khatib. Di dalam kitab Fathul Mu'in, barang siapa yang membaca surah Alam Nashrah di rakaat pertama, kemudian membaca Alam Tara di rakaat yang kedua, maka Allah jauhkan dia dari sakit wasir. Nah ini amalan lagi nih.
Lah saya dapat ini, saya udah wasir duluan. Lagi bagaimana? Jadi ini buat yang kerjanya berat, yang kerjanya sering banyak duduk. Nah dia masya Allah juga ahlu istiqomah, qobliyah subuh, maka baca tuh 2 ayat. Alam Nasrah dan Alam Taro. Apa suratnya? Alam Nasrah dan Alam Taro. Kemudian setelah itu disunnahkan juga ketika kita selesai mengerjakan qobliyah subuh itu kita berbaring sebentar, rebahan dulu sebentar. Ini sunnah udah jarang dikerjain, udah jarang banget, udah langka banget, padahal ini hukumnya sunnah. Jadi disunnahkan bagi kita setelah kita mengerjakan qobliyah subuh kita berbaring, rebahan. Bagaimana rebahannya? Miring ke kanan. Miring ke kanan, Pak. Sunnah hanya tidur itu kanan, miring, jangan ke kiri. Ke kanan itu bagus buat lambung. Dicek secara kesehatan ternyata bagus buat lambung. Jadi begitu kita sholat qobliyah subuh, ada yang mau praktekin? Ini ilmu ini. Ayo, ke depan ini. Miring ke kanan, miring kayak orang begini, kayak orang nyantai, kayak orang nyantai. Palanya ke sono, kakinya ke sono, menghadap kiblat. Kalau kita pikir-pikir kayak orang mau dikubur. Ya, dikubur tahu? Kemana madepnya? Ke kiblat kan? Wajahnya kan? Badannya kan? Nah begitu. Jadi begini, paham ya? Ke sono. Palanya ke sono, kakinya ke sono. Nah, disunnahkan seperti itu. Kenapa dalilnya apa? Hadis Bukhari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atil fajr ittaja'a ala shiqqihil aiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai kebiasaan setelah mengerjakan qobliyah subuh beliau tidur dengan lambung kanannya miring. Paham? Paham. Jadi tata caranya tadi gimana? Tiduran aja, tiduran miring, lambungnya ini ke kanan gitu tuh. Nah, wajahnya menghadap, tubuhnya menghadap kiblat. Berapa lama waktu berbaringnya? Berapa lama? Nah ini jangan lama-lama, lah bablas. Lu ngapain? Lu nggak ngaji sih. Sunnah tahu hadis Bukhari. Ngomong sih cakep banget hadis Bukhari. Nah berapa lama waktunya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, apabila muadzin telah selesai dari adzan sholat subuh, Rasulullah SAW berdiri lalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang ringan, yang ringkas sebelum sholat subuh, berarti qobliyah subuh. Setelah fajar nampak jelas, kemudian beliau berbaring ke arah kanannya, rebahan tadi, sampai muadzin mendatangi beliau untuk mengumandangkan iqamah. Jadi batasnya adalah sampai qomat. Dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim ini menjelaskan Rasulullah qobliyah subuhnya di rumah. Jadi kebiasaan Sayyidina Bilal ketika beliau Allahu Akbar, tuh gitu ya, beres adzan la ilaha illallah, beliau turun dari mimbar apa? Menara. Beliau ketuk rumahnya Rasulullah. Sholat ya Rasulullah, sholat ya Rasulullah, sholat wahai Rasulullah. Dikasih kode Rasulullah. Nah begitu mau iqamah, izin dulu. Qomat ya Rasulullah, mau qomat ya Rasulullah. Bangun Rasulullah. Nah dari sinilah ini pemikirannya Syekh Ibnu Utsaimin, ulama besar dari Arab Saudi. Beliau mengatakan sebenarnya ini beliau ya, kalau kita Syafi'i disunahkan untuk semua, baik untuk imam maupun untuk makmum. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin ini hanya untuk imam saja. Keutamaannya kesunahannya ini, kalau buat makmum enggak. Tapi dalam kitab mazhab Syafi'i ini tetap disunnahkan. Jadi Sayyidina Bilal itu sebelum habis adzan, sholat ya Rasulullah, sholat ya Rasulullah. Begitu mau iqamah, izin dulu. Qomat ya Rasulullah. Baru beliau bangun dari apanya? Rebahannya. Karena Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ini disunahkan hanya untuk imam. Imam yang sholat sunnah qobliyah subuhnya di rumah. Dan ditunggu oleh jamaahnya. Gitu, paham? Dan ini nggak berlaku untuk makmum. Sebab siapa yang nungguin makmum? Ada. Ini misalkan imam masih di rumah nih. Ustadz mana? Lagi nyunah, gitu ya. Lagi nyunah. Komat. Bangun ini. Ditunggu karena imam, paham? Lah ada yang nungguin makmum.
Oh gua kagak dipanggil-panggil sih. Lalu siapa? Lu imam? Bukan. Kagak ada orang nungguin makmum, nggak ada. Nggak ada. Nah terus kalau misalkan ini makmum semua yang rebahan, itu udah wassalam. Wassalam ini. Yang bagian komatnya tidur. Jadi akhirnya bukan qobliyah berjamaah, tidur berjamaah akhirnya. Paham itu ya? Nah, di sini dalam hadis Bughyatul Mustarsyidin, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan ketika kita rebahan, qomat dikumandangkan, disunnahkan kita berdoa, Allahumma rabba Jibrila wa Mikala wa Israfila wa Izraila wa Muhammadin Allahumma ajirni minan nar. 3 kali. Itu doa. Di videoin, nanti lihat aja di YouTube-nya lah, gitu ya. Itu baca itu sama 3 kali, disunnahkan seperti itu. Wallahu a'lam.